Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat dan kolega semua yang aktif di kebun-kebun tanaman yang berbatang keras seperti sawit, mangga, durian, alpukat, kopi, karet, dan lain-lain. Jumpa lagi dengan saya Pak Eris, distributor PT BES Bandung. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai cara penggunaan pupuk tepat guna eco farming pillow slow release yang saya kombinasikan dengan eco farming fotosintesa. Mari kita lihat pupuknya seperti ini ya teman-teman. Ada tulisan pillow slow release ya. Pupuk majemuk mikro dan makro. Nah, ini adalah pupuk yang menjadi solusi bagi para petani sawit yang lahannya sangat luas dan sulit atau tidak terdapat air, sehingga dengan menggunakan ini beban untuk menyediakan air akan berkurang. Bentuknya juga sangat simple. Saya buka, ada di dalamnya ada 10 saset ya. Ini saset, 10 saset yang tertulis ada pillow slow release, pupuk majmuk makro dan mikro, kemudian di belakangnya ada kandungan hara ya. Pada pupuk ini terdapat 36 unsur hara yang seluruhnya dibutuhkan oleh tanaman. Satu box ini adalah 1 kilogram, berisi 10 saset, masing-masing saset adalah 100 gram. Pupuk ini kita aplikasikan dengan sangat simpel, di mana hanya dengan menggali tanah ya di sekitar pohon, kira-kira antara 30 sampai 50 cm, kita gali sedalam 20 cm. Kemudian setiap pohon yang berumur di atas 5 tahun, kita akan berikan satu saset ini. Saset ini ditaruh di dalam galian dan kita tojos-tojos ya, atau sekali tojos juga, yang penting ada lubang, terdapat lubang. Kemudian kita timbun kembali ya. Kita timbun kembali dan selesai. Dan satu pohon perlunya cuma satu ini untuk yang berusia 5 tahun ke atas. Bagaimana dengan pohon yang di bawah 5 tahun? Antara 2 sampai 5 tahun kita cuma memerlukan setengah saset ya. Sehingga satu saset ini dapat digunakan untuk 2 pohon ya. Bagaimana dengan pohon yang lebih muda ya, baru ditanam ya, antara 6 bulan sampai 2 tahun atau di bawah 2 tahun, kita perlu memberikan hanya 1 sendok saja. Kita gunting saset ini sehingga kita bisa masukkan sendok untuk ditaruh di samping pohon yang baru ditanam. Demikian simpel, nggak perlu biaya untuk pengangkutan truk, tidak perlu biaya tenaga-tenaga yang memanggul, dan untuk penyebaran pupuk ini atau aplikasinya cukup simpel sekali, dan mungkin 1 orang saja untuk 1 hektar juga bisa ya. Kemudian saya mengatakan tadi bahwa akan mengkombinasikan ya pupuk pillow slow release ya dengan teknologi fotosintesa dan pembenah tanah. Ini dia. Di sini juga terdapat 36 unsur hara dan juga ada hormon-hormon yang untuk perbaikan tanah ya, seperti hormon gibrelin, auksin, sitoksin, dan sangat bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah yang mungkin rusak atau sudah terjadi sesuatu sehingga tanah tidak dapat menyerap, atau tumbuhan tidak dapat menyerap makanan atau nutrisi yang disediakan oleh pupuk-pupuk ini ya. Jadi
ini membenah tanah. Fotosintesa ini dapat berfungsi sebagai perbaikan tanah seperti yang dilakukan para petani dengan dolomit. Nah, sekarang tidak perlu lagi membeli misalnya 1 ton dolomit untuk 1 hektar. Kita cukup pakai ini, ya. Ini beratnya juga cuma 35 gram, ya. Dan dibuat biangnya, ya, untuk 1 saset ini, ya, dilarutkan pada 1 liter air untuk 4 tangki ukuran 15-20, bisa di 80 liter, ya. Kita sebarkan di sekitar pohon, ya. Apakah itu di atas tanah langsung di jarak-jarak 60 cm, 50 cm dari pohon disebar, dikocorkan. Kemudian atau juga bisa dilobangin sedikit di 4 tempat dan dikocorkan di situ. Bisa juga. Nah, sehingga dia bisa meningkatkan pH, ya. Ya, kalau kita mau coba uji dulu pH-nya mungkin di bawah 5,5 atau di bawah 5, kita bisa kocorin ini dulu, ya. Kita semprotkan ke pangkal-pangkal pohon itu. Ini hanya sekali saja. Di awal kita akan mulai memupuk. Kemudian setelah kita semprot semua pakai fotosintesa, baru pekerjaan yang utama ini yang akan berlanjut terus setiap 3 bulan, ya. 1 untuk 1 pohon yang 5 tahun ke atas. Kemudian dalam 3 bulan ditambah lagi. Dan tidak perlu fotosintesa lagi. Ini hanya sekali pertama untuk memperbaiki struktur tanah apabila mungkin kurang subur atau asam atau pH-nya kecil atau di bawah 5. Ini bisa menaikkan 1 atau 2 strip, ya. Sehingga semua yang dikerjakan oleh pilosoilis nantinya, yaitu menyiapkan nutrisi untuk tanaman selama 3 bulan, ya, karena dia slow release dan cukup makanan 3 bulan 1 pohon dari sini. Nah, kenapa saya akan mengkombinasikan dengan memulainya, memperbaiki dulu struktur tanah pakai fotosintesa, kemudian untuk selanjutnya dan terus-menerus adalah pakai ini. Nah, semoga saja ini bermanfaat untuk teman-teman yang hari ini menemukan di kelapa sawit di kebunnya mungkin sudah berbuah tapi tidak maksimal, atau belum berbuah, atau memang kondisinya sangat meranggas dan tidak ada tanda-tanda berbuah. Mari kita coba. Setelah itu tanaman akan bicara. Misalnya dengan kombinasi ini, daun jadi mulai membuka, dia mulai hijau, merunduk. Kemudian di sela pelepah nanti akan keluar putik-putik buah yang terus menerus berkelanjutan akan berproduksi. Nah, itulah cara tumbuhan berbicara. Semoga berhasil.